Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priliartami Femiolo dengan NIM 94142266. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter. Langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu transmisi moneter. Transmisi moneter mengacu pada mekanisme bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter oleh bank sentral mempengaruhi aktivitas ekonomi makro, seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Proses transmisi ini melibatkan serangkaian saluran yang menghubungkan tindakan bank sentral dengan hasil akhir dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa saluran transmisi moneter. Yang pertama, saluran suku bunga, yaitu kredit. Penurunan suku bunga oleh bank sentral dapat merangsang pinjaman dan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Yang kedua, nilai tukar. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar yang pada gilirannya mempengaruhi ekspor dan impor. Yang kedua yaitu saluran aset. Efek kekayaan. Kebijakan moneter yang ekspansif dapat meningkatkan harga aset seperti saham dan properti, meningkatkan kekayaan rumah tangga dan mendorong konsumsi. Yang ketiga, saluran kredit. Ketersediaan kredit. Penurunan suku bunga dan relaksasi kebijakan kredit oleh bank sentral dapat meningkatkan ketersediaan kredit, memfasilitasi investasi dan konsumsi. Yang keempat, saluran ekspektasi. Ekspektasi inflasi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi yang mempengaruhi suku bunga real dan keputusan konsumen dan investor. Yang kelima, saluran nilai tukar. Impor dan ekspor. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan asing terhadap mata uang domestik, mempengaruhi nilai tukar dan aktivitas ekspor impor. Selanjutnya adalah cara kerja kebijakan moneter. Berikut adalah cara kerja kebijakan moneter secara umum. Yang pertama, analisis ekonomi. Bank sentral melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi makro, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk menentukan kebijakan moneter yang sesuai. Kedua, pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis tersebut, bank sentral memutuskan apakah akan melonggar atau memperketat kebijakan moneter yang dapat melibatkan penyesuaian suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, atau persyaratan cadangan wajib. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Poin pertama ada operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar dan mempengaruhi suku bunga. Poin kedua, persyaratan cadangan wajib. Bank sentral menetapkan presentasi dari deposito yang harus disimpan oleh bank sentral komersial sebagai cadangan di bank sentral. Ketiga, kebijakan suku bunga. Bank sentral menetapkan suku bunga kebijakan sebagai acuan untuk suku bunga pasar. Yang keempat, transmisi kebijakan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui saluran-saluran transmisi moneter seperti suku bunga, ketersediaan kredit, dan ekspektasi inflasi. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Bank sentral terus memonitor dampak dari kebijakan moneter yang diterapkan, dan jika diperlukan akan melakukan penyesuaian atau perubahan dalam kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.